yang memang benar-benar orang yang menguasai IT, bukan cuma yang berijazah IT kan gitu. Yang memang punya skill, karena kan tidak semua lulusan IT itu mempunyai skill IT. Halo Mas Wawan, selamat datang di Top IT. Oke. Nah, coba kenalin dulu dong Mas Wawan ini siapa dan peran atau role-nya di Inixindo itu seperti apa? Ya, baik. Sebelumnya mungkin selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya. Kenalkan, saya Arindra Saktiawan. Nah, di Inixindo saya sebagai instruktur sejak tahun 2012 ya, jadi cukup lama. Saya lebih banyak ngajar di materi-materi teknis sekitar IT, programming, networking juga bisa sih, cuma ya terbatas, nggak seperti kayak Mas Citra yang udah meng-advance ya. Kalau saya lebih networkingnya ya vendor-vendor tertentu yang kayak Mikrotik, Cisco, Juniper itu oke lah, tapi kalau yang udah lebih advance lagi vendor yang lain ya asalkan ada alatnya Mas Doni, kita bisa mencoba. Gitu. Oke Mas. Kita mulai dengan pertanyaan yang berat Mas. Waduh, langsung berat nih. Ya. Tadi kan udah bilang di awal bahwa lebih ke materi teknis soal programming gitu. Nah, kenapa berminat dengan materi programming Mas atau jadi programmer gitu? Nah, gini, kalau programmer itu kayaknya lebih ke passion ya. Jadi ya untuk semuanya aja, semua profesi saya kira kalau ketika kita menjalani profesi itu karena passion kita di situ, maka ya hidup itu akan nikmat Mas Doni. Ya kan? Tapi kalau seandainya kok kita nggak ada passion di situ terus dipaksain, ya bisa-bisa aja, bisa, tapi ya pasti akan ada siksaan di situ. Tapi ada juga kadang-kadang orang yang gini, awal-awal terpaksa, tapi karena pertama terpaksa, terus terbiasa. Kalau udah terbiasa ya jadi nikmat juga sama aja. Bisa seperti itu, bisa dipaksa berarti kan. Oke. Nah, kalau yang saya cek di background pendidikannya Mas Wawan ini kan dari sistem informasi ya? Iya, betul. Saya sistem informasi. Oke, jadi sekarang ini kan banyak jurusan IT atau sistem informasi di hampir setiap universitas di Indonesia gitu. Nah, apakah saat ini tuh lulusan IT atau lulusan sistem informasi ini memang lagi sangat dibutuhkan gitu Mas? Atau sekedar tren aja? Sangat, kalau itu sangat jelas. Sekarang kalau ngomongin jurusan IT, itu kan perusahaan mana sih yang nggak butuh IT? Semuanya pasti butuh. Apalagi zaman era digital saat ini kan, pasti butuh, nggak mungkin nggak. Cuma Mas Doni ada catatannya. IT yang di sini yang memang benar-benar orang yang menguasai IT, bukan cuma yang berijazah IT kan gitu. Yang memang punya skill, karena kan tidak semua lulusan IT itu mempunyai skill IT sesuai dengan kebutuhan pasar gitu Mas Doni. Nah, kita tahu kan IT itu identik dengan programming atau coding lah. Nah, kemarin kita baru aja ngobrol sama Mas Arfan tentang orang IT ternyata nggak bisa ngoding, Mas. Nah, tapi milihnya network engineer gitu, Mas. Yeah. Nah, menurut Mas Wawan, lulusan IT ini apakah harus bisa ngoding atau enggak sih sebenarnya? Ngoding itu kan keterampilan. Yeah. Jadi, semakin kita mempunyai banyak keterampilan, maka nilai jual kita akan semakin tinggi gitu. Kalau dibilang apakah harus bisa ngoding, ya semakin kita bisa ngoding berarti kesempatan kerja kita semakin banyak tentu saja. Nah, kalau seandainya dengan kita cuma punya kemampuan networking saja, ya maka otomatis ya kan skopnya akan lebih kecil di networking. Walaupun requirement di networking ini juga nggak bisa dibilang sedikit Mas Doni, banyak sekali loh perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan network engineer yang memang benar-benar mumpuni itu banyak sekali juga. Oke, nah programmer kan sekarang bukan jadi satu-satunya pilihan karir gitu untuk lulusan IT gitu Mas. Nah, kadang banyak orang yang udah menekuni dunia programming ini kadang mulai ragu Mas, karena udah banyak gitu lulusan IT yang jadi coder atau jadi programmer gitu.
Nah, dilihat yang dari sosial media saat ini kan banyak yang udah jago, yang udah top lah. Jadi kadang ya saya atau kita gitu merasanya wah persaingannya berat nih gitu. Nah, Mas Wawan sebagai orang yang lebih lama di dunia programming ini, ada nggak sih Mas tips atau cara buat mengatasi hilang motivasi atau hilang minat ke programming ini? Kalau pengalaman saya hilang motivasi itu ada. Yang namanya bosen dalam hidup itu pasti ada. Jenuh. Kok kerjanya kayak gini terus nggak ada selesainya. Apalagi ketika di dalam coding error, nggak ada yang ditanya, dipikir sendiri, itu udah paling boring sendiri. Bahkan saya ada punya teman, saking dia itu memang udah ibaratnya dikasih deadline, ada permasalahan ya error biasa itu, dan nggak ada solusi. Dia memutuskan untuk bayar orang untuk ngajarin dia. Memang benar-benar permasalahan seperti ini khusus, tolong selesaikan. Dan dia berani bayar mahal, nggak terima 10 juta atau 20 juta, 30, bahkan 30 sampai 50 juta dia berani bayar, karena duitnya ada gitu. Nah, jadi menurut saya ya supaya tidak boring tadi, usahakan mencari komunitas sih. Jadi ketika udah merasa boring, mulailah mencari project-project baru, pengalaman-pengalaman baru. Kan banyak nih yang kayak di freelancer gitu, atau mungkin dia di situs-situs yang lain, atau bahkan ya cari kenalan-kenalan yang memang butuh bantuan untuk coding gitu. Intinya nyari sesuatu yang baru. Bosan itu kan karena sesuatu yang berulang dan kita jenuh di situ. Kalau kita mencari sesuatu yang baru ya akan mencari ada sesuatu yang baru lagi, nyari project-project baru gitu. Kalau saya solusinya gitu sih, ketika ada project baru maka pasti ya otak kita pasti akan di-refresh. Karena ada ini baru lagi nih gitu. Sehingga nggak bosan gitu. Oke, Mas Wawan.